Selamat pagi sahabat Sono Budoyo, apa kabarnya? Sudah jam 10 pagi, sebentar lagi kita akan mulai Sono Budoyo sharing session. Tapi sebelum kita mulai, kita akan menyapa-nyapa terlebih dahulu nih ya, untuk sahabat Sono Budoyo yang pagi hari ini sudah bergabung di live Instagram kita ya. Dan tentunya kita akan live sekitar kurang lebih sampai jam 11. Jadi sahabat Sono Budoyo pastiin aja sekarang sudah berada di lokasi yang nyaman, lokasi yang enak, dan juga internet yang aman juga. Karena nanti kalau misalnya internetnya sahabat Sono Budoyo ini ada masalah, alhasil nanti ada yang ketinggalan nih. Tapi tenang aja sih, kalau ada yang ketinggalan, kita bakal re-upload lagi diskusi-diskusi yang sebelumnya udah pernah kita diskusikan nanti via Instagram live, Instagram TV Sono Budoyo, ataupun juga bisa cek di YouTube-nya Sono Budoyo ya. Jangan lupa pokoknya untuk selalu mengikuti semua sosial media Sono Budoyo di @sonobudoyo. Baik. Sudah ada sekitar 9 orang nih, 9 sahabat Sono Budoyo yang sudah gabung. Tapi sebelum itu kita akan menunggu terlebih dahulu ya. Di sini semua. Gimana Mas? Di sini semua. Di sini semua ya 9 ya. Kita cek aja. Kita cek aja nih siapa aja nih. Ini sudah mulai naik juga. Sebentar lagi akan kita mulai agenda diskusi kita pada pagi hari ini ya. Mantap nih. Hari Jumat. Oke. Oke, sahabat Sono Budoyo, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita live langsung di Museum Sono Budoyo Unit 1. Kalau dari kemarin kita live-nya di Museum Sono Budoyo Unit 2 ya. Ini kita spesial banget nih. Kali ini perdana di Unit 1. Udah sekian lama kita nggak pernah live dan ada kegiatan yang cukup banyak nih di Unit 1 ini. Dan tentunya kalau sahabat Sono Budoyo sempat kemarin ngelihat di postingan akun Instagram Sono Budoyo ya, kita akan membahas sebuah tema cerita di balik pembuatan pameran museum. Jadi kan kalau pameran ini kan banyak jenisnya ya, ada pameran seni. Kalau ini kan kita Sono Budoyo ini punya yang namanya agenda pameran museum. Museum sini. Museum seni, museum budaya ya, enggak juga. Nah, dari agenda-agenda pameran yang udah terlaksana seperti itu, apakah ada cerita di balik keseruan pembuatan pameran? Apakah ada cerita horor juga? Ataukah mungkin ada cerita-cerita yang mungkin masyarakat sekarang ini sahabat Sono Budoyo nggak ada yang tahu nih, ternyata di balik cerita pembuatan pameran-pameran di Sono Budoyo ini menyimpan banyak cerita-cerita di balik itu. Nah, di depan sahabat Sono Budoyo, Rifki juga tidak sendirian. Kita sudah kehadiran ada Mas Sony dan juga Mas Rian. Apa kabarnya Mas Sony, Mas Rian? Alhamdulillah. Kebetulan baik. Kebetulan baik. Waduh, jadi selama ini nggak baik nih Mas? Kalau kesalahan nggak baik. Kalau kesalahan nggak baik. Jadi Mas Sony dan Mas Rian ini adalah sebagai di Sono Budoyo narasumber untuk live IG kali ini. Oh iya, bener narasumber untuk live IG. Iya. Kalau di Sono Budoyo nih Mas, sebagai apa sih Mas? Saya. Mas Kalau Rian dan Mas saya Sony, itu ya. kebetulan jadi pamong budaya di bidang permusiuman. Ya. Sementara Mas Sony sama. Cuman kami ditempatkan di dua seksi yang berbeda. Saya di seksi koleksi, konservasi, dan dokumentasi. Mas Sony itu di Si bimbingan, preparasi dan informasi. Dan informasi. Ya. Ya, oke. Jadi meskipun sama-sama pamong budaya permusiuman, tapi di divisi yang berbeda. Berbeda. Iya. Oke. Dan kegiatan-kegiatan seperti pameran museum pun juga akhirnya digarap sama Mas Sony dan juga Mas Rian juga akhirnya ya kan ya? sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga. Jadi tapi Mas Rian dan Mas Sony ini menjadi salah dua ya. Oh iya benar, salah dua orang yang berkecimpung juga ketika Sono Budoyo mengadakan agenda pameran. Ya, betul. Oke, kegiatan yang dikerjakan oleh pamong budaya apa aja sih Mas sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau pamong budaya itu banyak yang dilakukan ya, karena pamong budaya sendiri sebenarnya kalau kita itu ada
bermacam-macam gitu. Ada pamong budaya purbakala juga ada, pamong budaya kesenian juga ada. Dan kita di museum pamong budaya bidang kemuseuman, makanya kita ditempatkan di museum. Ya, berarti kita mulai dari perlindungan koleksi, kemudian pemanfaatan, pengembangan, itu banyak sekali pekerjaannya. Kalau dirinci itu mulai dari pendataan, registrasi, kemudian konservasi, kemudian bagaimana penyimpanan koleksi di storage, terus kemudian ada bagaimana menyajikan, memamerkan, mempublikasikan, kemudian termasuk juga memasarkan museum. Iya, betul. Itulah kegiatan dari pamong budaya. Peluang kegiatan. Peluang kegiatan ya. Jadi bisa diambil, tapi bisa tidak diambil juga. Enggak, bukan gitu ya. Nggak boleh dong. Jadi pamong budaya ini ada beberapa jenis ya. Iya, Kebetulan Mas Sony dan Mas Rian ini adalah pamong budaya permusiuman. Makanya dipakai di museum. Walaupun ada juga yang nggak ditempatkan di museum. Ada juga. Karena kalau misalnya ditempatkan di dinas kan bisa membantu misalnya terkait kebijakan, karena salah satu tugasnya juga kan merancang, mendesain, menganalisis, mengevaluasi kebijakan terkait pemuseuman misalnya, atau mengkoordinir. Sebenarnya kan juga kalau dinas punya fungsi untuk memfasilitasi museum-museum lain selain kalau Sono Budaya kan museum pemerintah ya, museum-museum swasta lain juga. Jadi di dinas juga ada pamong budaya bidang permuseuman. Istilahnya pamong budaya. Jadi yang mengemong budaya seperti itu bisa dibilang kayak gitu sih, Mas? Terlalu heboh sebenarnya. Terlalu heboh ya. berat di nama. Berat di nama ya. Tapi nggak berat-berat juga. Tapi ya bukti kalau banyak harapan lah yang diharapkan kepada pamong budaya. Jadi butuh ruatan. Butuh ruatan. Waduh. Sesuatu yang harus diruat ya. Ini kayaknya kalau ngomong budaya harus diruat. Kok rada serem seperti gimana gitu ya Mas ya. Tapi pernah diruat emangnya beneran? Enggak juga ya. Oke, kegiatan pamong budaya kan salah satunya juga support ketika museum mengadakan pameran nih. Ya. Ketika mengadakan pameran, langkah awal yang dilakukan apa sih Mas? Ngobrol dulu ya. Iya. Jadi diskusi dari teman-teman yang ada di museum ingin buat apa awal gitu. bikin kopi, ngobrol, ntar dari ngobrol bisa dapat. Jadi kalau tahapan bisa dibagi 4 lah misalnya. Yang disederhanakan ada 4 tahap. Masing-masing tahap itu kemudian menghasilkan konsep, storyline, desain, sama tahap produksi, menghasilkan produk pamerannya. Di konsep berangkat dari ide cerita, kemudian dikembangkan, ditarungkan dengan misalnya ide dasarnya apa, ditarungkan dengan visi museumnya, sesuai nggak dengan visi misi museumnya. Kemudian dengan preferensi itu bisa dari pihak internal di museum, bisa dari pihak luar. Pihak internal tuh misalnya kuratornya punya ide karena mengenali ada suatu koleksi yang menarik dan ingin mengungkap koleksi tersebut, itu bisa berangkat dari situ. Atau para pengambil keputusan, pejabat mengenali peluang bahwa ini sepertinya kita perlu bikin pameran keistimewaan karena mau ada peringatan keistimewaan Jogja, itu bisa dari situ. Kalau referensi eksternal itu kemudian maksudnya dari audiensnya, calon pengunjung. Jadi ada request gitu Mas ya? Bisa request, bisa kita yang riset, tapi pada prinsipnya berangkat dari kebutuhan yang ada di luar. Nah itu hasilnya kemudian konsep. Konsep itu berarti dari ide dasar yang sudah didukung oleh riset, data, dikembangkan supaya lebih mantap ya? Dari konsep disusun storyline. Kemudian di tahapan kedua, storyline itu pada dasarnya menarasikan konsep yang sudah jadi, diperlebar, dielaborasi, tapi sekaligus didetailkan. Diperluas, tapi dalam luasannya itu kemudian semakin didetailkan. Dan kalau museum, khususnya Sono Budoyo, karena kita punya banyak koleksi, dari narasi konsep yang sifatnya imaterial kita jadikan material. Maksudnya apa? Koleksinya apa? Dari cerita kita munculin koleksinya. Kita mau cerita sesuatu, kita wakilkan cerita itu, kita wujudkan dalam bentuk materi koleksi-koleksi yang kita punya. Oke, jadi tahapan pertama adalah pasti konsep ya, konsep dari pameran. Apa sih yang pengen dibikin gitu? Bisa dari saran dari dalam, bisa juga saran dari masyarakat. Kalau misalnya saran-saran seperti itu tuh biasanya lewat mana sih Mas? Kalau misalnya saran dari luar nih, kok bisa akhirnya wah ada saran dari luar? Ya. Masyarakat itu bisa menghubungi kemana nih? Kok akhirnya saran itu diterima
Sono Budoyo akhirnya membuat satu pameran dari saran tersebut nih? Dari Instagram bisa. Dari Instagram juga Bisa. salah satu. Jadi dulu di Oke, bagus ya. di Museum Sono Budoyo itu ada kotak saran ya dulu ya, kotak kritik dan saran. Nah itu saya kira itu bisa untuk menggali kira-kira kemudian apa yang diinginkan oleh audiens atau masyarakat itu gitu. Dan juga bisa, kalau sebenarnya kita juga bisa berkreasi sendiri sih dengan proaktif gitu, misalnya melihat kalau seperti kemarin di Instagram kita publikasi itu sudah mengajak para netizen untuk melakukan review di TripAdvisor, itu seperti itu bisa jadi masukan buat kita ya. Gitu kita kira kadang masyarakat juga tolong dong misalnya diangkat isu ini seperti itu. Oh, jadi saran-saran pembuatan pameran salah satunya juga bisa diambil dari sosial media Sono Budoyo sendiri, dari berbagai macam platform seperti itu ya Mas ya? Iya. Karena memang sebelumnya kayak mengajak, ayo silakan memberikan saran apapun, bikin pameran tema apapun juga, akhirnya bisa ditampung seperti itu. Ditampung iya, tapi kan terus kemudian tentu ada banyak pertimbangan ya. Iya. Itu diambil atau Diambil enggak, atau enggak. keterbatasan juga ada di kami. Tapi memang seharusnya juga kalau tadi Mas Sony bilang proaktif tuh ya, riset pengunjung juga bisa dilakukan. Riset pengunjung juga dilakukan. Untuk menjaring kebutuhan. Itu berarti masuknya nanti ketika bagian riset pemasaran dan sebagainya Mas ya? Bisa sampai ke situ? Bisa jadi. Bisa jadi sampai ke situ juga. Oke. Balik lagi ke pameran nih Mas ya, proses pembuatan pameran. Jenis-jenis pameran yang dilakuin apa aja sih Mas? Apakah kegiatan-kegiatan pameran harus selalu di Sono Budoyo sendiri? Apakah Sono Budoyo ini pernah mengadakan pameran di luar Jogja gitu misalnya Mas? Jadi kalau pameran di Sono Budoyo sendiri terdiri dari pameran tetap, ruangannya yang seperti kita tempati sekarang ini. Di unit 1 ini? Unit 1 ini, kemudian juga ada pameran temporer. Ada pameran temporer. Temporer yang biasa dilakukan sekarang di gedung X-Koni itu. Gedung X-Koni. Iya betul. Kemudian ada Pangurakan pameran itu, yang Mas. di luar juga, seperti pameran lokal dahulu. Ya sebelum ada pandemi ini ya. Iya ini karena pandemi merubah segalanya Iya ya Mas. itu kita biasanya rutin ikut pameran di Kabupaten Sleman dan juga di Kabupaten Bantul di sana. Tapi sekarang dengan kondisi ini pameran-pameran itu kemudian sudah tidak diadakan lagi gitu. Belum diadakan lagi Belum mungkin diadakan masanya. lagi. Belum diadakan lagi. Dan juga pameran regional itu kemarin kita pameran di Purworejo, kemudian di Jawa Timur di Ponorogo, Trenggalek, dan juga pameran nasional. Juga ada, nasional, ya agenda dari Kemendikbud ya. Kemendikbud. Itu secara rutin tiap tahun keliling pameran di seluruh Indonesia bersama dengan museum-museum provinsi yang lain. Iya. Jadi Sono Budoyo ini tidak hanya mengadakan pameran di Sono Budoyo dan di Jogja aja nih, tapi Iya. sampai keluar Jogja, sampai bahkan keluar Pulau Jawa juga, bahkan internasional juga ya Mas ya? Kalau mengadakan Pernah ya. ikutan. Lebih ke sporting gitu ya Mas ya? Kalau mengadakan kan kesannya kayak kita yang benar-benar nyiapin segalanya ya. Iya nggak sih? Batasannya gitu nggak? Oh iya, dari Pak Budoyo Iya, yang nanya dong. Oh, Maksudnya iya. mengadakan apa? mengadakan ya bisa jadi dia yang membuat Kalau terlibat konsep. iya, kita Oh, terlibat iya. bisa sampai keluar. Oke. Terlibat Kalau waktu itu pinjam. gimana ceritanya Mas? Enggak, dulu pernah pameran wayang di Jeddah. Oh, Pak Jeddah. Eri, iya Oh, betul. iya. Heeh. Di Itu Jeddah. gimana tuh ceritanya? Jeddah, Sono Budoyo pameran wayang di Jeddah? Jadi pengen jalan-jalan kan? Enggak. Sekaligus umroh. sekaligus ibadah religi ya, Iya. wisata religi. Enggak, jadi Itu dari sana. Dari sana yang manggil Ada kita ya. pengundang, oke. Heeh. Pihak dari sana yang tertarik, kemudian berkomunikasi. Ya karena ada peluang kita ambil. Oke. Kapan lagi bisa? Dari pemerintah Arab Saudi gitu. Ini bukan bukan government dari ya? universitas. Oh, dari sepertinya, universitas. ya, Oh, universitas. oke. Dari universitas. Jadi kalau tidak salah itu ceritanya itu ada pengajar dari sana kemudian nonton wayang di sini, kemudian tertarik begitu mencari informasi, akhirnya komunikasi, mereka ingin istilahnya mementaskan ini wayang Sono Budoyo ini di sana. Di sana. Iya. Gitu ya. Seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi pameran wayang budaya Jawa
tapi malah di Arab. di Arab, di Jeddah. Iya. Ya. Kadang ya fenomena-fenomena di Indonesia pun juga ada sedikit gesekan dan sebagainya, tapi ini akhirnya wayang ini yang dibawa sama Sono Budoyo sampai ke Jeddah ini. Masnya pinter ya menghaluskan isu. Menghaluskan Saya mau isu, ngomong iya. itu agak ngeri kok jenengan. Tapi bagus lah ya, kita aman-aman aja. Tapi waktu itu tahun berapa sih Mas kalau bisa sampai ke Jeddah itu? Kok menarik banget, soalnya banyak sahabat Sono Budoyo atau masyarakat Yogyakarta khususnya kayaknya Sono Budoyo ini pamerannya ya udah nih di sekitaran 0 km, tapi ternyata ada suatu faktor menarik. Sono Budoyo pernah diundang untuk mengadakan pameran wayang Pertunjukan di Jawa, wayang. di Jeddah, pertunjukan juga. Kapan itu Mas? Masih ingat? Kira-kira 2015, 16 enggak? 16 kira-kira. Ya, aku ada kata. Iya, 2016 2016an waktu itu ya. kalau tidak salah. Waktu itu Mas Rian ikut juga ya? Saya nggak di kantor waktu itu. Oh, waktu itu lagi kantor, lagi dinas di tempat lain. Bolos. Oh, lagi bolos. Jalan-jalan ke Jeddah loh Mas ya. Iya. Oke. Itu adalah bentuk salah satu jenis pameran yang pernah diikuti dan yang diadakan juga ya. Pameran baik itu lokal, temporer, regional, bahkan sampai pameran internasional. Oke. Itu tadi jenis-jenis pamerannya nih Mas. Tadi kan kita juga sempat ngebahas adanya storyline ya. Storyline ketika mengadakan pameran seperti Iya, itu. tadi. Iya. Oh. Dari konsep tadi ada konsep Oh, iya. meranjang storyline ya. Ini biasanya yang ditentukan itu cerita storyline-nya dulu atau koleksi yang kita punya nggak sih Mas? Iya. Gimana? Bagaimana? Oh iya, storyline-nya dulu atau koleksi yang dipunya nih? Dua-duanya. Dua-duanya? Enggak. Maksudnya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tergantung kebutuhan. Ya kayak tadi saya nyontohin misalnya kuratornya nemu koleksi yang menarik yang ingin dibagikan informasinya itu berangkat dari koleksi. Kemudian dari koleksi-koleksi yang ada dikumpulin, dicari cerita yang kira-kira bisa menyatukan koleksi yang dipunya, Itu terus juga bisa. dipamerkan. Kalau kayak gitu tuh kayak ngubungin titik-titik gitu. Ya. Ada koleksi ini ditarik tema yang menyatukan mereka. Kalau dari cerita dulu bisa juga. Jadi misalnya kemarin terakhir itu pameran terakhir kita bukan sih Covid? Terakhir pameran itu COVID? Iya. Ya, itu kan dari cerita dulu. Ada isu, ada kemudian jadi ada permasalahan, jadi ide, disusun konsep jadi cerita. Koleksinya dicari belakangan. Oh. Itu bisa juga. Cuman ya memang masalahnya kalau dari cerita bisa jadi nggak ada koleksinya. Bisa jadi. Akhirnya Bisa pinjam, bisa pinjam, bisa ya support dari peluang. tempat lain. Tantangan kan memunculkan peluang. Paling nggak terus jadi sadar bahwa oh ternyata kita nggak punya koleksi ini. Bisa jadi nanti buat pengadaan juga bisa. Pinjam juga bisa. Pinjam nambah jejaring teman museum kan kemudian. Apalagi dipercaya untuk minjam itu kan, minjem barang koleksi museum kan ya nggak sederhana ya. Ada proses-prosesnya dan sebagainya Mas ya. Itu jadi kalau dipercaya ya, jadi nggak perlu malu untuk minjem sih. Tapi selama ini Sono Budoyo dipercaya dong ya? Masih. Insya Allah. Insya Allah. Masih. Tapi karena kan juga kemarin sempat ngobrol juga nih untuk koleksi, bahkan koleksi-koleksi kita di Sono Budoyo ini seringkali juga dipinjam untuk pameran di tempat lain. Iya, sih, Mas? Betul, betul. Itu sebagai bukti. Itu bangga kalau itu. Kalau pinjam Kebanggaan, bangga. ya, Ya. kebanggaan. Wah, koleksi Sono Budoyo udah sampai Jeddah nih. Ya. Iya. Tahu nggak sih Mas terakhir kemana? Ada nggak? Europalia. Di Europalia? Di Ropalia di Belgia. Di Belgia. Wah, pameran apa tuh Mas? Pameran apa? Europalia itu pameran apa? Tentang Budaya ya. Tentang budaya. Nusantara. Ancestor kalau nggak salah temanya atau gimana Iya. saya agak. Budaya Itu juga pas nggak di kantor saya. Waduh. Saya nggak pernah di kantor memang. Iya. Kantornya di museum ya. Oke, ini menarik banget nih karena tadi udah banyak ngobrolin soal pameran nih. Ya. Ngomongin soal pameran juga, kita pasti bahas pameran. Pameran yang baik dan bagus itu ada standarnya nggak sih, Mas Sony, Mas Rian? Kalau untuk standar saya kira tidak ada standar ya. Jadi tergantung bagaimana publik, saya kira publik menyikapi, karena kalau menurut saya berhasil atau tidaknya suatu pameran itu tergantung publik yang menilai. Jadi bukan kita yang menilai. Jadi bukan pihak museum yang menilai. Karena kalau pihak museum yang menilai pasti akan wah, baik-baik saja gitu. Tapi kalau publik belum tentu, karena pameran itu kan sifatnya kan bagaimana menyampaikan pesan sesuatu pada publik. Nah, kemudian apakah pesan itu tersampaikan atau tidak? Ketika pesan itu dapat tersampaikan dengan baik, maka pameran itu dapat dikatakan berhasil.
Tapi ketika publik masuk kemudian keluar itu tidak ada yang Didapatkan. dia bawa, artinya ya perlu ditingkatkan lagi kualitas pameran tersebut. Saya kira begitu. Tantangannya jadinya lebih di situnya ya Mas. Iya, lebih di situ. Dampaknya Kita seperti apa pameran sih? tuh mestinya ada dampaknya. Bikin pameran kalau nggak berdampak jadi kayak nggak. Dampaknya misalnya tadi nambah pengetahuan, nambah merubah kesadaran, Tuh, misalnya kayak berubah gitu. sikap. Atau berdampak menghasilkan kesenangan. Intinya orang datang yang diharapkan sebenarnya kan orang berangkat sama orang pulang seharusnya ada kondisi yang berbeda. Ya seenggaknya bukan seenggaknya lagi sih. Sebaiknya ya. Tadinya Instagramnya cuma 323 post jadi 700 ya, foto-foto terus. Karena Nah, itu foto-foto terus dampak. nih, dampak nih. Jadi dia datang ke pameran untuk mencari konten lah ya. Iya. Tapi itu kan sering terjadi nih sekarang ya. Iya. Masyarakat sekarang Iya. ini memang suka banget sama yang namanya wisata-wisata foto. Betul, Wisata-wisata foto di pameran itu sendiri. Oke. Ngomongin soal standar, sebenarnya nggak ada standarnya sendiri. Tidak ada standar. Tapi yang penting dampak yang diberikan dari adanya pameran itu buat di masyarakat, itulah yang menjadi salah satu tujuan adanya pameran. Ukuran maksudnya kalau Ukuran. standar ukuran yang universal nggak ada, tapi tentu ada ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai keberhasilan pameran itu tetap ada. Dampak itu kan tadi kayak tujuan besarnya, tapi misalnya ukur pameran dari kenyamanannya juga bisa kita untuk mengevaluasi pameran kita berhasil atau enggak gitu. Iya. Misalnya ngecek kenyamanannya, penyampaian informasinya, efek keceriaan apa ya? Enjoyment itu apa? Keceriaan, ke rekreasi, Rekreasi. aspek rekreasi Aspek lah. rekreasi. Itu kan juga bisa diukur sebenarnya. Aksesibilitas misalnya itu juga bisa diukur. Pameran yang baik harus aksesibel bagi semua pihak. Benar. Oke. Tadi kan kita sempat nyinggung ya, bahwasannya masyarakat ini sebelum pameran mungkin postingannya cuma 300, ketika ada pameran postingannya jadi 320 nih. Wah, nambah 20 doang. Jadi 700 deh. Berarti kan ini kan selama ini kita tahu adanya banyak pameran di Jogja nih Mas. Ada pameran seni, pameran di museum juga, pameran komputer ya kan. Tapi kayaknya kalau pameran properti. Tapi kalau misalnya pameran seni dan pameran museum ini, seringkali masyarakat ini datang ngebaca sebentar, alasannya mungkin ngadem, ya. Tapi habis itu mereka foto-foto nih. Jadi Ya. lebih sering kegiatan foto-fotonya nih. Ya. Apakah hal itu juga menjadi salah satu, apakah kegiatan tersebut sudah sesuai yang diharapkan menurut Mas? Ketika pameran ini dijadikan sebagai objek foto-foto masyarakat. Sesuai dengan harapan. Apa? Aduh, harapan saya rendah ya. Waduh. Nggak, foto-foto tetap ada bagusnya lah. Jadi buzzer kita, Jadi buzzer ya. promoting pameran kan kemudian otomatis dilihat orang. Cuman memang seharusnya enggak, jangan mengharuskan. Saya kok nggak tega mengharuskan. Prioritas orang kan beda-beda, tapi pameran dibikin visual bagus, Visual berarti bagus. itu jadi salah satu poin ya. Maksudnya orang mau foto berarti visualnya bagus. Tapi kan kita nggak cuma berupaya bikin visual bagus, tapi juga informasi yang akurat, informasi yang kira-kira diperlukan. Nah itu seandainya itu juga dinikmati, diapresiasi akan lebih baik. Ya. Mereka teman-teman yang berkunjung tuh bisa dapat lebih banyak dari sekedar foto. Menurut saya gitu. Jadi preferensi masing-masing, bagaimana cara masyarakat ini menikmati adanya pameran Iya, itu sendiri. tapi ya, kalau Mas, ya? itu dilihat dari promoting tadi itu betul sekali, karena kalau mungkin kalau dulu orang atau kemudian merekomendasikan ke orang lain gitu. Iya. Nah, sekarang rekomendasinya adalah bentuk foto-foto seperti itu gitu, karena dengan kecanggihan Di-upload. teknologi sekarang dengan mudah orang ngambil gambar, spread gitu, kemudian dia-upload di media sosial, itu seperti mengajak ayo kesini seperti itu. Dan itu ya saya pikir ya sah-sah saja, hanya memang betul apa yang dikatakan Mas Rian tadi, bahwa jangan melupakan aspek edukasi kepada mereka gitu, jangan hanya kemudian memberikan sesuatu yang indah, tapi pemahaman mereka tentang pameran itu kurang, kontennya tadi ditanyain apa misalnya tidak tahu, hanya untuk foto-foto. Nah, tapi ya, ini harus dibarengi dengan bagaimana kita museum yang buat pameran itu bisa memberikan informasi yang jelas kepada mereka, kepada Kalau nggak pamerannya kita bikin jelek ya biar nggak pada foto-foto ya. Nanti nggak ada yang foto-foto ya. Bisa juga ya. iya. Jadi Kecuali memang temanya jelek. tapi temanya jelek. Iya. Waduh, tapi pameran
memamerkan kejelekan seperti tidak ada dia. Bisa sih. Bisa juga ya? Iya. Ntar kita tampung idenya. Oh, kita ditampung aja idenya ya. Iya, jadi mikir nih, jadi tantangan ini. Jadi tantangan ini. Oke, sahabat Sono Budoyo, kita akan menyapa-nyapa terlebih dahulu nih Mas Sony, Mas Rian ya, ini yang sudah gabung. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baru satu. Oh, banyak banget. Banyak banget ya. Ini dari Francisca Dian Ekarini. Selamat pagi Mbak Francisca. Kalau bisa dipilih pertanyaan yang agak sulit tapi jawabannya mudah gitu. Oh, oke. Jadi Anu aja ya. apa gimana? Pilihan ganda gitu ya. Pilihan ganda. Iya. Jadi kita ngasih kuis dong Ya, ini. betul. Ini ada pertanyaan ini. Rencana pameran yang akan datang apa nih Mas? Terus karena ada pandemi corona, konsepnya diganti seperti apa? Oke, jadi ini membahas pertanyaannya adalah pameran yang akan datang rencananya apa dan konsepnya seperti apa? Aku Boleh Mas Rian, boleh Mas Sony, Mas Rian nih. dalam Kita waktu menyiapkan ini. dalam waktu dekat jika direstui oleh gugus tugas COVID, Iya. kita sedang bikin pameran. Kalau jadi awal Agustus lah kita pembukaan pameran tentang koleksi perak. Oke. Jadi ceritanya itu kemarin kita habis beli koleksi baru, jadi kita mau pamerin Pengadaan narsis koleksi. kita. Narsis gitu ya. Pengadaan koleksi Pengadaan koleksi. perak. Itu bahasa halusnya. Nah, itu Oke, kasar. itu bahasa kasarnya. Kasar. Terkait COVID, ya Terkait tentu ada protokol. Jadi kan Sono Budoyo sejak awal pandemi datang, sejak awal pandemi menyerang tuh timnya sebagai satu institusi udah cukup reaktif. Tanggap lah. Ya, tanggap. Bukan reaktif. Kayak nuklir. Kalau reaktif jadi kan dong. Langsung bikin wastafel, langsung bikin desinfektan, ngebersihin storage dan segala macam. Nah, untuk pameran jangan khawatir, kita udah siapkan, kita batasi jumlah pengunjung, kita udah ngitung kapasitas ruang itu maksimal berapa, terus pokoknya fasilitas alur itu kita sudah pikirkan. Nanti mudah-mudahan gugus tugas COVID merasa bahwa ini layak untuk bisa diakses publik. Bisa diakses. Tapi selain itu juga digital kan udah mulai Iya. bahkan sebelum pandemi sebenarnya udah mulai gerak. Ya, sekarang kita makin sadar bahwa itu juga perlu sih. Selain pameran fisik. Jadi adanya pandemi ini jadi momentum ya Mas ya? Apa namanya? Bukan momentum. Pendorong tuh apa? Pendorong. Bahasa kerennya pakai pendorong aja udah masalah Pak. Masya. Pendorong adanya kegiatan-kegiatan digitalisasi, virtualisasi seperti itu di Iya. pameran. Oke. Itu dari segi pameran yang nantinya akan kita selenggarakan di Sono Budoyo ya. Iya. Awal Agustus. Awal Agustus. Ditunggu aja ya. Awal Agustus nanti bakal ada Oh, pameran. itu yang pameran temporer ya. Kalau pameran tetap masih jalan terus silakan. Oh, bener. Mm-mm. Pameran temporer seperti itu, tapi untuk pameran tetap, protokol tetap dilakukan. Ya. Jadi di tempat kita syuting ini ya, Ya tentu ada penyesuaian kemudian. yang dilakukan oleh Sono Budoyo. Tapi memang tadi sempat disinggung bahwasannya Sono Budoyo ini termasuk museum yang sangat tanggap ya terhadap isu yang sekarang ada di masyarakat. Waktu bulan Maret ya, itu kayaknya belum ada yang positif ya di Jogja ya. Jogja belum, Depok. Waktu itu masih di Depok, Sono Budoyo langsung membuat pameran COVID. Nah, apa hubungannya coba ya antara kesehatan tapi sama museum? Ternyata ada ya. Jadi museum ini menjadi lokasi sentralnya. Kita tarik aja. Enggak, tapi emang ada. Tapi emang ada. Emang ada. Jadi waktu itu Sono Budoyo di pameran COVID itu akhirnya banyak pameran tentang alat kesehatan kan Mas? Ya, alat kesehatan. Terus kita punya arsip kisah tentang pandemi kan bukan cuma abad ini ya, abad lalu iya, juga benar. ada. Kita juga ngeluarin itu. Jadi kayak mengaplikasikan belajar dari masa lalu agar kita bisa menghadapi masa depan ini. Bijak sekali ya, wise Masa sekali ya. kini. Untuk bisa menghadapi masa kini, keren. Dan sekarang ketika isunya new normal, akhirnya Sono Budoyo pun juga tanggap dengan adanya protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Francisca Dian Ekarini atas pertanyaannya. Instagramnya apa? Francisca Dian Ekarini. Enggak. Nah, akun Instagramnya yang dicatat nanti. Oh iya, akun Instagram dicatat ya. Kenapa nih Mas Rian? Enggak apa-apa, Mas Sony mungkin butuh. Oh Mas Sony. Ya buat apa? Untuk diwawancarai mungkin nih Mas ya. Diwawancarai. Ngobrol lebih lanjut kalau Ngobrol belum lebih lanjut. jelas. Yang kedua ini, pertanyaan kedua ini ada dari Wagim. Apakah ada tantangan tersendiri dalam membuat pameran Wagim. offline di museum? Ada tantangan tersendiri nggak sih Mas ketika membuat pameran offline di museum di tengah serba-serbi online seperti saat ini? Ya, ada. Pasti ada tantangannya lah. Ya, saya lagi mikir Mas Sony dulu aja. Oh, ini dari Mas Sony nih.
Tantangan apa sih Mas yang didapatkan ketika semua serba online, tapi kita mengadakan pameran? Kita itu nggak trendy. Kita kurang trendy. Itu poinnya menarik saya. Iya. Ketika YouTube, maksudnya kalau online itu kan mengimaterialkan, mensimbolkan, mewakilkan apa yang material. Kita justru kalau YouTube misalnya pengalaman atau Instagram, ngobrol yang mestinya dijalankan langsung kemudian diwakilkan melalui media. Orang mendengarkan, terlibat secara perwakilan. Bahkan pengalaman makan juga diwakilkan, nggak dialami langsung. Pengalaman wisata diwakilkan. Kita museum itu justru pengennya mematerialkan, jadi informasi kita wujudkan dalam, orang tadinya cuma baca di buku, ngelihat gambar, kita hadirkan barangnya. Sifatnya tuh kita kebalik memang. Tantangannya ya kemudian karena trennya lagi ke arah-arah online, simbolisasi, kita justru mematerialkan. Tantangannya keterbalikan model itu ya. Penggemar ya, tapi tetap mesti ada ruang orang-orang yang tertarik dan perlu ada sebenarnya. Dan perlu ada, dan akhirnya kan ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya juga yang ditanyakan oleh Wagim. Strategi brandingnya nih Mas. Strategi branding yang tepat untuk eventnya sendiri seperti apa? Berarti kan itu untuk menyesuaikan adanya. Ada satu strategi yang bisa dipakai. Belum ada ya? Ya maksudnya akan ada banyak. Oh berarti strateginya apa saja? Strateginya apa saja nih yang dilakukan? Pusing. Jadi kan ketika membuat konsep pameran, wah ini Sono Budoyo punya pameran nih. Ini cara masarinnya gimana nih? Gitu. Cara masarinnya. Yang kita kerjakan sekarang aja ya. Iya. Kita tentu promote di berbagai jalur media, yang intinya kan branding itu berupaya menggapai audiensnya. Iya. Berupaya mengkomunikasikan audiens supaya pameran kita bisa dinikmati, informasi yang kita rasa penting mau disampaikan bisa dinikmati bisa diakses oleh pengunjung. Ya, kita harus menggapai pengunjung sebanyak mungkin. Ya kita promosi di beberapa tempat, kita pasang spanduk misalnya, sekarang ada baliho Sono Budoyo di beberapa titik, kita promoting lewat media sosial. Terus para pekerja di Sono Budoyo tuh militan, ada kegiatan-kegiatan tuh pada update status WA masing-masing. Langsung jadi buzzer. Itu sangat buzzer museum ini ya. Orang muda sekarang. Anak muda sekarang. Termasuk saya sih. Wah, Mas Rian masih muda ya? Masih muda. Semangat. Mudah-mudahan. Jiwa muda ya, asik. Jadi seperti itu Mas Wagim ya, sudah terjawab. Ketika tantangan pasti ada tantangannya, dan justru museum yang biasanya orang-orang sukanya online, itu museum justru malah menghadirkan versi secara offline-nya, tapi tetap akhirnya dipromosikan secara offline juga agar masyarakat ini mau dan datang ke museum. Kita menyadari bahwa kita perannya beda, tapi cara online juga tetap kita pakai karena itu ya kalau fungsional kenapa enggak ya? Iya. Jadi selama itu bermanfaat kenapa enggak gitu ya. Kalau strategi pasti ada strategi ya yang sudah dilakukan sama teman-teman Museum Sono Budoyo. Oke. Tadi kan lagi banyak masih banyak. Lama. Tapi sebelum itu pertanyaan yang dari sahabat istirahat belum gitu ya? Belum ada sih. nanti kita bahas ya. Ketika mengadakan pameran ini Mas, yang sudah pernah terjadi, pengalaman ataupun kesulitan apa sih Mas yang sering kali kadang terjadi? Apakah nyari datanya, ribet ketika pemasangan? Iya. Nyari data iya, ribet iya, dan faktor utama yang bikin mengkaitkan semua itu tenggat, deadline. Iya. Okay. Cari datanya belum selesai gara-gara deadline. Pemasangan belum selesai gara-gara udah harus dibuka. Ya memang deadline sih. Kerjaan tuh selalu bermasalah sama deadline. Cuman makin ada sistem. Kemudian kita punya SOP pameran ya. Kita bangun sistem. Diatur alurnya dan terbiasa lama-lama jadi lebih baik. Karena pameran ini ataupun agenda-agenda museum sebenarnya juga agenda kita masyarakat kreatif gitu nggak sih Mas? Kerja kreatif. Bisa dibilang kayak gitu juga ya. Karena ada aspek desain misalnya. Ada aspek desain. Bagaimana ketika satu pameran desainnya harus template gitu. Bisa kayak gitu. Mas Sony itu yang di bimbingan
yang ngurusin desain. Dan tim Jadi dari tanyanya Mas Sony Mas juga Sony. ya. Gimana? Kalau di Mas Sony sendiri desain, apakah ada pembahasan khusus nggak sih Mas? Ya, jadi kalau di desain itu sebenarnya sejak awal pameran itu mulai dibuat konsepnya sudah terlibat di situ ya, karena itu tadi pekerjaan desain itu dia biasanya memang pekerjaan akhir dan seringkali dia akan menjadi suatu tampilan yang paling kelihatan begitu ketika dalam suatu pameran gitu. Kalau konsep kan bicaranya dalam suatu ide gagasan gitu, tapi kalau ketika desain itu sudah wujud wah nanti akan kelihatan ini wah desainnya. Makanya ketika dalam pameran itu sejak awal dia sudah terlibat sebenarnya, kemudian dalam prosesnya desain itu akan menunggu dari konsep itunya sudah matang, kemudian storyline-nya seperti apa, kemudian sudah dipilih-pilih koleksinya itu, nah kemudian akan dibuatkan desainnya. Misalnya ini barang koleksi A akan ditempatkan vitrin ukuran sekian-sekian sesuaikan dengan medianya itu atau koleksinya itu. Supaya pesannya tercapai, supaya koleksinya aman, Iya, supaya pengunjungnya nyaman dan senang. Kemasannya kan Packagingnya rekreasi kan, rekreasi. ada aspek rekreasi kan di museum. Rekreasi. Itu makanya didesain pusing di situ kan, menurut kayaknya bayangan saya sih. Iya, Saya makanya ikutan. Yes. Kalau misalnya bagian keluar ini Mas Sony ya, tapi kalau bagian untuk mengurusi koleksi dan Iya. sebagainya ada Dalam di Iya. acara ini di Mas Ria. setting kayak gitu. Jadi pameran itu kerja bersama gitu Mas ya. Iya, Kerja jadi bersama dari satu satu museum, semuanya. ibaratnya semua harus terlibat bikin satu pameran. Nggak bisa kayak koleksi doang. Seksi kami misalnya bikin pameran ya nanti kayak cuma majang barang doang. Oh. Kemasannya belum tentu bagus. Kalau tempatnya Mas Sony bikin pameran nanti tulisan doang sama casing. foto, nggak ada koleksinya. Casingnya. Ntar jadi buku itu tulisan sama foto doang, nggak perlu pameran. tidak ada barang yang dipamerkan sebenarnya Iya, itu betul. ceritanya. Jadi kolaborasi. Kolaborasi, kerja kreatif, keren semuanya lah ya pokoknya ya. Keren nggak Mas nih? Merasa keren kan Teman-teman, teman-teman nih? Kalau Mas Rian dan Mas Sony nih? saya rendah hati. Oh, saya Dan tidak sombong. Ya, pamong budaya kita ya, asik. Untuk pameran sendiri nih Mas, kegiatan-kegiatan sporting eventnya sendiri biasanya ada nggak sih Mas? Jadi apakah hanya cuman pameran utamanya aja? Ada. Apa aja sebenarnya Mas? Macam-macam, tergantung kebutuhannya. Namanya supporting event berarti kan tujuannya mendukung acara utamanya. Yeah. Acara utamanya pameran, tujuan utamanya menyampaikan informasi, memberikan pengalaman. Maka acara pendukung bisa berbagai bentuk, lomba, pementasan, pertunjukan, bahkan misalnya kita dulu pameran topeng, kemudian ada pertunjukan wayang topengnya. Ada pertunjukan wayang topengnya ya? Sorry nggak kedengeran ya ternyata. Jadi kemudian tiap pameran tentu akan memiliki acara pendukung yang bisa jadi berbeda-beda sesuai kebutuhan. Ya kita memperkirakan kalau misalnya COVID kemarin acaranya pendukungnya seminar atau diskusi. Seminar diskusi kalau Daring. kemarin. Daring. Kayaknya hostnya Mas Riki deh kayaknya. Iya iya. Oh iya. Saya juga Mas. Gimana pengalaman waktu itu pas jadi host? Pengalaman waktu itu ya. Iya. Ini saya jadi yang saya ditanyakan sekarang ya. Iya, itu bagian dari sporting event. Bener sih. Tapi waktu itu memang ya bukti ya kalau misalnya musim ini jadi sentral lokasi yang sangat sentral. Jadi waktu itu pembahasannya malah gimana kita menghadapi COVID. Gitu. Ya nggak apa-apa, karena kita punya fungsi edukasi kan. Museum itu salah satunya punya fungsi edukasi. Kita bisa ngambil peran di situ. Jadi walaupun pematerinya dari polisi bahas soal hoax sama Dinkes, tapi lokasinya tetap di museum. Gitu. Iya. Iya. Itu juga kalau selain pameran temporer juga kalau pameran tetap seperti ini juga Museum Sono Budaya juga ada sporting event. Kalau boleh dikatakan Iya. Pameran tetap ini sebagai event utama gitu. Sporting eventnya juga banyak seperti ada workshop, kita mengadakan workshop, kemudian ada yang namanya gelar wisata, Gelar itu isi wisata. lomba-lomba itu juga sporting event gitu. Jadi di dalam gelar wisata itu kan juga ada lomba-lomba yang terkait dengan koleksi gitu. Meramaikan pameran kita sendiri ya Mas ya. Iya, betul. Kita bersama. Kita bersama, Jangan iya. sendiri. Sono Budaya juga maksudnya. Jadi kalau gelar wisata tahun ini belum ada ya Mas ya?
Belum, memang jadwalnya belum ada kan? Belum ada. Karena juga terkait dengan adanya pandemi COVID ini memang akhirnya merubah segalanya ya. Belum tentu nanti. Ada enggak atau? Bisa jadi ada tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, Ya, nanti mudah-mudahan. ditunggu saja pokoknya sahabat Sono Budoyo ya. Iya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan dari sahabat Sono Budoyo, Mas Sony Mas Rian. Ini ada dari pertanyaan Jogja Petit History. Jogja Petit History. Sejarah kecil. Ini mungkin ada yang Histoire kenal. tulisannya atau histori biasa? Histoire. Ya. Wah, hafal banget nih Mas. Iya, kalau pakai petit masa histori. Ini pertanyaan, adakah rencana ke depan untuk menyelenggarakan pameran di Sono Budoyo dengan bekerja sama dengan museum dari luar negeri? Misal Tropen Museum yang punya koleksi seni dan budaya dari Yogyakarta. Ada nggak Mas? Adakah rencana? Adakah rencana? Adakah rencana untuk Rencana bekerja sama belum. dengan Harapan ada. Harapan Pemikiran ada. Iya. Tapi kalau rencana, maksudnya kalau rencana kan mengadakan sudah ada pembicaraan ada. Kayaknya belum rencana. kalau rencana sebagai plan resmi belum ya, tapi kalau harapan ada juga ini. Pembicaraan ya. Kalau misalnya ada pameran apa nih Mas yang mau dibawa? Kepikiran nggak Mas? Kalau ngelibatin dari pihak luar, Dari luar. bahas apa? Iya. Kalau misalnya nih, Mas Menarik ini. Mas Rian. Kekayaan budaya yang diambil bangsa asing. Oh gitu. Nggak terlalu kasar. Terlalu- Harus agak disebutin. Nggak tahu. Belum. Belum ya. Jadi belum ya. Jadi mungkin bisa jadi masukan ya dari sahabat Sono Budoyo atau dari teman-teman Jogja Petit History, bisa memberikan Histori. mau pameran apa nih kalau misalnya kita kerja sama-sama betul, betul. dari luar negeri. Suruh komen lagi. Kira-kira dia idenya apa? Kira-kira idenya apa nih Menarik. teman-teman? Menarik. Jadi boleh langsung di komen lagi, langsung di live, di komen nanti. Atau jangan-jangan beliau itu justru punya kontak. Oh, Kayak kode-kode gitu loh. kode-kode seperti itu ya. Ada rencana nggak? Nah, ada rencana nggak ini sebagai semacam pitching dulu Iya, ya? iya. Gimana Terkait Mas? dengan Mas Adi? pameran tapi dengan ini ya, dengan kemarin pameran dengan seniman dari luar yang estetika magis. Oh, Prancis. Ya, dari Prancis itu pameran lukisan, Kurang ingat. pameran lukisan Heeh. dari seniman Prancis. Saya kurang tahu, lupa namanya saya, di gedung pameran temporer itu. Tentang temanya tentang estetika magis kebudayaan Bali kalau tidak salah. Jadi waktu itu senimannya memamerkan pamerannya dia tentang lukisan kebudayaan Bali. Kemudian Sono Budoyo memamerkan koleksi yang berasal dari kebudayaan Bali seperti itu. Itu bersama dengan kedutaan besar Prancis ya. Kedutaan besar Prancis. Iya, Oke. iya. Dan itu di tahun berapa tuh Mas? Tahun berapa ya Mas? 2016 2017. Oh. Pokoknya pas saya nggak di kantor itu. 2018 ya. Dinas di luar Banyak ya? hal saya kehilangan. Gue sebenarnya kenangan-kenangan Iya. Tapi Sono Budoyo waktu itu 2018 ya. 2018 Iya. sempat bekerja sama dengan Seniman dari Perancis. Ya. Itu tadi ya Jogja Histoire, Petit Histoire. Bisa jadi Sono Budoyo akan mengadakan pameran bekerja sama dengan museum di luar ataupun pihak-pihak internasional, atau mungkin dari teman-teman Jogja Petit Histoire ini punya saran. Ya. Nanti bisa ketemu Sony sama Surian ya. Ya, tahu Mbak Isna. Oh, atau Mbak Isna. Ya, enak Mbak Isna pokoknya. Oke. Nah itu siapa sih? Ada teman kita. Kebanggaan museum. Kebanggaan museum ya, kebanggaan museum Sono Budoyo. Oke, kita selamat pagi ya buat sahabat Sono Budoyo yang mungkin baru aja gabung Baru di kebangun. Enggak ya, baru aja banget. di live Instagram Sono Budoyo kita kali ini. Boleh banget nih langsung aja memberikan pertanyaan, ingin bertanya seputar apa mengenai cerita di balik pembuatan pameran museum. Nanti yang terpilih bisa mendapatkan tumbler ataupun juga hadiah-hadiah yang sudah disediakan di depan ini ya. Oke. Jadi ini adalah Mari silakan. supporting untuk sahabat Sono Budoyo yang ingin bisa bertanya dengan Mas Sony dan Mas Rian nih. Saya boleh tanya juga nggak? Boleh. Pertanyaan apa nih Mas? Buat Mas Sony sih. Oh, Mas Sony. Dapat tumbler kan? Dapat tumbler kan? Tapi ini kalau kita bukan tumbler sih Mas ya. Beda nanti. Tambahannya yang lain. Oke, kalau ngomongin soal tadi kesulitan, pengalaman juga, pengalaman pameran apa sih Mas dari Mas Rian ataupun Mas Sony yang pernah sudah diselenggarakan tapi wah ini pameran yang paling bagus nih
pameran Oleh yang paling kita? oke. Iya, Oleh Sono Budoyo. oleh Sono Budoyo dulu deh. Wah ini pameran oke nih gitu. Siapa sih? Dari Mas Sony Saya dulu. mungkin ya, dari jadi dari berbagai macam pameran Sono Budoyo yang udah diselenggarakan nih. Pameran apa sih yang paling wah ini pameran paling mantap? Paling berkesan lah ya. Paling berkesan. ya, Kalau paling bagus termasuk pameran itu tahun 2017 ya, Tahun 2017. pameran Tetabuhan Nusaraya. Nah, itu pameran tentang alat-alat musik tradisional Nusantara. Nah, itu saya punya anak kecil nih. Saya ajak anak saya ke sana itu senang banget karena di sana dia bisa mencoba memainkan alat-alat musik itu. Itu sampai betah dia berjam-jam di situ mainkan alat musik itu, mainkan terus dia juga lihat orang main musik itu saya kira yang paling berkesan di saya ketika saya mengajak anak saya. Pameran Tetabuhan Nusantara waktu itu. Iya, Nusaraya. karena ada Nusaraya. ada Itu ada pameran interaktifnya. bersama sebenarnya ya, pameran Iya. bersama yang keliling alat-alat musik. Yang pas di Sono Budoyo kita punya keleluasaan untuk dibikin lebih happy lagi daripada biasanya. Ada aplikasi pendukung Betul. yang kemudian dengan aplikasi tersebut, kalau tadinya pameran alat musik cuma nunjukin barangnya doang, materinya kelihatan tapi suaranya bingung kan, karena kadang koleksi nggak boleh disentuh. Gue boleh situ? Iya, Terus Itu kita tantangan akalin. pameran juga? Nah, terus kita akalin, kita teman-teman waktu itu, teman-teman ngakalinnya bikin aplikasi yang kemudian mengeluarkan bunyi-bunyian itu supaya orang bisa dapat informasi yang lebih lagi, nggak cuma lihat barangnya, dengar suaranya, bahkan ada yang bisa dimainin juga ternyata ya. Ada di bagian belakang itu ada satu ruangan yang disediakan alat-alat musik tradisional, tapi itu koleksi bukan koleksi yang ya, koleksi tapi, utamanya. Tapi dia Yang memang untuk peraga. alat-alat baru gitu, tapi dia berupa alat musik tradisional juga, dan itu bisa dimainkan oleh pengunjung. Itu dari Mas Sony ya. Iya. Pameran Tetabuhan Nusaraya. Saya sepakat. Sepakat ya waktu itu. Kalau misalnya Mas Rian? Enggak, saya sepakat. Oh sama. Sama banget. Emang, Mas. emang masih banyak waktunya ya? Masih banyak. Kita masih Oke. ada sekitar 10 menit lagi nih. Enggak, saya subjektif sih. Ini pertanyaannya pameran yang berkesan sebagai hasil yang kita nikmati Yang atau dinikmatin. Sebagai Mas Rian nih, ya, sebagai pegiat museum. saya agak susah menarik diri. Cuman pameran yang berkesan buat saya waktu itu karena ada proses yang saya ikut jalani sejak awal, itu justru pameran topeng. Pameran topeng. Oh, karena dramatis, kayak sampai detik-detik terakhir itu masih ada permasalahan, tapi akhirnya bisa berjalan cukup baik. Itu pameran temporer kita ketiga pada waktu itu. Pertama itu kan Tripomo Hasto Broto, yang kedua Wacinwa, itu di tahun yang sama, kemudian di tahun selanjutnya topeng. Pergeseran temanya itu cukup jauh, sejak pembicaraan awal tadinya mau bahas Panji, kemudian geser jadi kemudian sekedar bahas topengnya. Prosesnya dramatis menurut saya, tapi hasilnya cukup menarik, berhasil mendatangkan. Tadi kita bahas buzzer, kalau yang di topeng ada influencer. Ada influencer. Jadi Iya, ada tokoh tapi juga saya ya? nggak tahu itu beneran disengaja atau enggak, tapi ada seleb datang lah gitu. Terus kemudian masuk orang, itu cukup menarik. Terus ya itu paling berkesan buat saya itu sih. Paling berkesan dari Mas Rian pameran topeng. Oke, itu pameran yang udah diselenggarakan oleh Museum Sono Budoyo. Kalau pameran yang di luar nih Mas, ada nggak sih pameran yang menjadi referensi dari Mas Sony atau Mas Rian? Wah ini oke nih kalau misalnya pameran ini Sono Budoyo selenggarain gitu. Kok diselenggarain lagi? Oh maksudnya idenya dipakai? Idenya dipakai, Oke. topiknya menarik, konsepnya menarik seperti itu. Nah, pameran di luar? Bukan pameran komputer ya Mas ya? Enggak, pameran buku sih. Oh buku ya. Kadang kita melihat pameran yang ideal banget mungkin nggak ada ya, maksudnya kayak pasti ada ini menarik satu bagian kita comot tapi kemudian tidak sebagai satu keseluruhan. Tapi tahun kemarin saya sempat pas ke Jakarta ke Galeri Nasional lihat sebenarnya pameran arsitek, Pameran arsitek. desainnya Andra Matin, perihal arsitek Andra Matin kalau nggak salah judulnya. Kenapa itu menarik buat saya? Karena di satu, kalau mau disederhanakan itu informasi dan rekreasi atau edukasi dan rekreasi itu dua poin besar kalau di kepala saya ya. Iya. Supaya saya nggak lupa kan saya simpannya cuma dua itu. Itu dua poin besar yang dikejar kalau pameran. Di pameran itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi
informasi tentang konten yang disampaikan, latar belakang desain berbagai macam, permasalahan, kisah-kisah itu disampaikan dengan baik, dikemas dengan baik sehingga orang senang datang menikmatinya. Ada semacam, bukan dramaturgi itu kalau pementasan, tapi ada alur. Jadi orang itu awalnya misalnya di penataannya itu ada yang tadinya terang tiba-tiba langsung di ruang gelap. Itu menurut saya memberi kesan yang kuat kan, kemudian wow, ada experience. Penataannya itu benar-benar dikemas dengan baik. Walaupun gedungnya punya keterbatasan karena Galeri Nasional itu kan juga CB, nggak bisa terlalu dikonah aneh-aneh, tapi dia berhasil ngakalin dengan nambahin lorong-lorong di luar, pakai kayu dan triplek dan segala macam. Itu desainnya menarik. Jadi intinya 2 poin itu cukup kuat kesan di saya, edukasi dan rekreasinya. Edukasi dan rekreasi yang itu jadi inspirasi dari Mas Rian, akhirnya inginlah sekali nanti diterapkan di Sono Budoyo gitu Mas. Ya jadi referensi sih. Jadi referensi. Kalau Mas Sony Mas, ada nggak Mas? Kalau saya belum menemukan ya, karena pameran yang saya lihat juga saya kira hampir sama dengan Sono Budoyo. Hanya memang mungkin seperti di mana ya, di Museum Merapi, di Museum Gunung Merapi itu, di sana itu ada suatu bagian yang dia itu kayak Interaktif. Mensimulasikan Gempa. kondisi ya, Oke. mensimulasikan kondisi Sebelum rusak. sebelum Nggak tahu, rusak, sekarang. sebelum rusak. Nggak tahu sekarang, mudah-mudahan sudah diperbaiki. beruji kembali Iya. ya, karena itu sangat menarik sekali, karena kita bisa merasakan ketika ada Merapi itu meletus, itu suaranya gemuruh kemudian bergetar gitu. Itu saya kira sangat bisa membangun suasana. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan nih ya, dari pengalaman dari Mas Sony ataupun Mas Rian pun juga, pameran yang menarik adalah ketika pameran itu kita punya experience, tidak hanya melihat tapi bisa merasakan Ya, koleksi itu sendiri Iya, ya, betul. tanpa harus menyentuh. Aspeknya banyak dan semuanya bisa dapat. Nah, itu Aspeknya banyak tapi semuanya juga bisa dapat. ya. Oke. Jadi edukasinya bisa lebih masuk, saya kira seperti itu ya, karena edukasi itu sesuatu yang berjalan alami gitu loh, mungkin tanpa kita sadari. Karena banyak ya orang ketika masuk ke museum itu ketika keluar ditanya dia nggak dong gitu, nggak tahu apa gitu. Tapi begitu dia seiring berjalan waktu gitu, kemudian ada sesuatu dia inget, oh saya pernah lihat ini di museum itu dulu gitu. Tapi ketika itu kok saya nggak nyadarin gitu. Tapi pas saat ini saya ketemu suatu peristiwa ini, saya ingat di sana dulu waktu saya datang itu saya lihat itu di museum. Nah seperti itu, itulah yang namanya mungkin apa ya, pembelajarannya di situ ya. Jadi dapat nih, yang sebelumnya kita tidak menyadari, setelah ke belakang wah ternyata iya gitu, baru ngeh gitu. Baru ngeh gitu ya. Iya. Oke. Itu tadi ya penjelasan mengenai pengalaman dan yang jadi akhirnya referensi untuk sebagai salah satu referensi Mas ya, untuk akhirnya teman-teman di Sono Budoyo ingin membuat suatu pameran. Boleh sebelum kita tutup ini sahabat Sono Budoyo, Mas Sony dan Mas Rian boleh nggak sih ngasih satu closing statement aja deh? Enggak. Harapannya aja. Oh, aku nggak mau. Harapan ataupun mungkin keinginan kedepannya pameran-pameran di Sono Budoyo ini seperti apa, dan untuk masyarakat Pendek aja ya? Pendek aja. Payu. Laris ya. Iyalah. Kita membuat sesuatu, mudah-mudahan banyak orang bisa menikmati, mengapresiasi, dan mudah-mudahan bisa dapat sesuatu dari itu. Oke, kalau Mas Sony? Ya, kalau orang itu bilang ciri museum yang sukses itu seperti apa? Iya. Gitu. Nah, kalau saya melihatnya dari segi kuantitas dulu ya, kalau saya. Jadi kualitas mungkin penting juga. Tapi untuk kondisi sekarang saya lihat yang lebih pas kuantitas dulu. Artinya semakin banyak orang berkunjung ke museum, menurut saya itu bisa jadi suatu ukuran Nggak punya suksesan. sense of crisis loh, COVID loh. Jangan banyak-banyak. Tetap ya. Dibatasi. Tetap nanti tetap Iya. pembatasannya juga tetap ada. Artinya karena museum punya misi Iya. pembelajaran tadi, ketika banyak orang yang datang, otomatis akan banyak orang yang akan belajar. Gitu.
Oke. Iya. Siap. Terima kasih banyak Mas Sony dan Mas Sama-sama. Rian untuk obrolan kita pada pagi hari ini Sama-sama. dan juga untuk teman-teman sahabat Sono Budoyo yang sudah nonton ya. Terima kasih yang sudah nonton dari tadi jam 10 atau mungkin juga baru aja bergabung. Nanti bisa nonton siaran ulangnya ya via Jam berapa? live TV, live Instagram atau juga di YouTube. Oh. Jam apanya nih? Jam tayang Tayang siaran ulang. ulangnya. Oh, jam tayang siaran ulangnya nanti akan disampaikan sama Oh, teman-teman. saya mau nonton soalnya. Mau nonton juga ya? Kayaknya bagus. Bagus banget ya. Tapi untuk sahabat Sono Budoyo juga jangan lupa untuk follow semua sosial media Sono Budoyo, baik itu Instagram, Facebook, Twitter juga kita ada dan YouTube di @sonobudoyo ya. Mas Ya. Sony dan Mas Rian sudah follow? Sudah belum ya? Sudah belum ya? Dan juga jangan lupa subscribe ya. Saya nggak punya Instagram. Nah, jangan lupa untuk di subscribe Yang YouTube. punya kan Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg. Akunnya maksudnya Mas Dian. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Sony, Mas Rian Iya, dan iya, juga untuk sama-sama. sahabat Sono Terima kasih Budoyo. banyak. Demikian diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya dan juga jangan lupa untuk datang ke Museum Sono Budoyo dan jaga kesehatan. Demikian, saya pamit, Mas Sony pamit. Saya Mas Rian pamit juga deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat museum. Museum di hatiku.